Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuraisa dengan NIM 21 1120 129 dari kelas HTND semester 6. Di video ini saya akan menjelaskan learning journal atau pengalaman pembelajaran dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama selama 1 semester dengan dosen pengampu Ibu Fitratus Saada SHI MAG. Berikut penjelasan materinya. Ya, tentunya dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama ini sudah banyak yang telah dipelajari, mulai dari kita mengetahui apa itu peradilan agama, asas-asasnya itu apa saja, sumber hukumnya itu apa, kemudian kewenangannya apa saja. Nah, bahkan dengan kita mempelajari Hukum Acara Peradilan Agama, dapat mengetahui bagaimana tata cara ketika berperkara di pengadilan agama sampai mengenai proses eksekusi di pengadilan agama. Nah, pertama-tama yang saya pahami terkait peradilan agama, bahwasannya peradilan agama itu merupakan bagian dari sistem peradilan yang khusus menangani perkara-perkara hukum yang berkaitan dengan ajaran dan prinsip-prinsip agama tertentu. Nah, adapun fokus utama dari peradilan agama ini adalah penyelesaian perkara-perkara seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan masalah-masalah lain yang memang memiliki dimensi keagamaan. Ya, lembaga-lembaga peradilan agama itu biasanya menerapkan hukum-hukum yang berdasarkan pada ajaran agama yang diakui secara resmi dalam suatu negara atau wilayah. Nah, adapun sumber hukum yang saya ketahuinya itu ada HIR, kemudian ada Reglement for Wettergewesen atau RBG, kemudian ada Burgerlijk Wetboek atau BW, kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Junto, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1917 Junto, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang kemudian ada pula jurisprudensi serta doktrin atau ilmu pengetahuan pula itu menjadi sebuah sumber hukumnya. Dan tujuan dari peradilan agama itu adalah memberikan keadilan berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama yang memang diakui oleh penganutnya. Ya, selain itu yang saya pahami dalam mata kuliah ini bahwasannya berperkara di pengadilan agama itu pertama-tama kita melakukan pendaftaran perkara dan persiapan sidang di pengadilan agama yang kemudian akan diperiksa oleh kepaniteraan dengan memperhatikan dua hal. Yang pertama, gugatan atau permohonan itu harus sudah jelas seperti identitas, posita, dan petitum. Dan kedua itu kesesuaian perkara dengan kewenangan relatif atau absolut pengadilan agama. Dan kemudian setelah itu penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan, penetapan hari sidang oleh ketua majelis, dan pemanggilan pihak-pihak yang berperkara yaitu selambat-lambatnya hari ke-27 setelah perkara didaftarkan, karena sidang pertama itu selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara terdaftar dan surat panggilannya itu sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang. Ya, kemudian terkait tahapan pemeriksaan perkara. Nah, yang pertama itu pembukaan sidang. Nah, pembukaan sidang ini mengenai ketidakhadiran para pihak. Jika penggugat atau kuasanya itu tidak hadir, maka gugatan dapat dinyatakan gugur atau sidang itu ditunda untuk memanggil penggugat sekali lagi, dan jika tetap tidak hadir, maka gugatan dinyatakan gugur dan penggugat dapat mengajukan perkara baru. Nah, sementara terkait tergugat, jika tergugat atau kuasanya itu tidak hadir, sekalipun sudah dilakukan secara sah atau patut, gugatan itu dapat diputus per sek. Nah, tahap yang kedua yaitu penanyaan identitas para pihak. Jadi, penanyaan identitas para pihak ini bersifat formal meskipun majelis hakim itu sudah mengenali para pihak, jadi akan tetapi harus tetap dilaksanakan. Nah, tahap yang ketiga yaitu pengajuan damai. Adapun syarat dari perdamaian itu yang pertama, adanya kesepakatan berdasarkan kehendak bebas kedua pihak. Jadi artinya kesepakatan itu tidak boleh mengandung kekhilafan, paksaan baik fisik, fisikis ataupun penipuan, serta adanya kecakapan hukum dan didasarkan atas sebab halal. Tahap selanjutnya yaitu pembacaan gugatan. Jadi setelah gugatan dibacakan, penggugat berkesempatan menyatakan 3 sikap atas gugatannya. Nah, ada 3 kemungkinan sikapnya, yaitu pertama, mencabut gugatan dapat dilakukan dalam 3 kesempatan sebelum diperiksa, sebelum tergugat menyampaikan jawaban, dan sesudah jawaban tergugat. Kemudian mengubah gugatan, menambahkan, menyempurnakan, menegaskan, menjelaskan, dan mengurangi tuntutan dapat diizinkan dengan tidak mengubah tuntutan pokok dan mempertahankan gugatan, maka akan dilanjut dengan jawaban tergugat. Nah, selanjutnya yaitu tahap jawaban tergugat. Jadi jawaban dapat diberikan secara tertulis atau lisan yang harus dihadiri oleh tergugat atau kuasa hukumnya. Dan jika tidak dihadiri meskipun mengirimkan surat jawaban tertulis, maka dianggap tidak pernah ada, kecuali memang berisi eksepsi bahwa pengadilan itu tidak berwenang mengadili. Nah, kemudian tahap penggugat yang artinya kesempatan penggugat atau pemohon untuk menanggapi jawaban tergugat atau termohon baik secara tertulis maupun lisan. Jadi penggugat mungkin mempertahankan gugatan dan menambah keterangan untuk mempelajari dalil-dalilnya atau mengubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Nah, tahap selanjutnya yaitu duplik tergugat.
Artinya, kesempatan tergugat atau termohon untuk menjawab kembali tanggapan replik penggugat atau pemohon. Nah, di samping itu ada pembuktian di mana hakim itu membebankan kepada para pihak untuk menghadirkan bukti masing-masing. Nah, selanjutnya ada tahap kesimpulan. Jadi, para pihak atau korektus atau konklusi itu di mana para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan mereka terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan. Nah, tahap yang ke-10 yaitu musyawarah majelis hakim, yang mana dilaksanakan secara rahasia dan tertutup bagi umum. Tujuannya ialah untuk menyamakan persepsi agar perkara yang dihadiri itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Nah, dan tahap yang terakhir yaitu pembacaan putusan, yang dimana artinya itu dilakukan oleh ketua majelis hakim. Apabila terlalu panjang maka bisa dibacakan secara bergantian. Pembacaan putusan ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Baik, kesimpulannya, pengalaman yang saya dapatkan dengan mempelajari mata kuliah hukum acara pidana agama ini merupakan pengalaman yang memberikan pemahaman yang komprehensif dan bermanfaat bagi saya. Yang mana mata kuliah ini memberikan pemahaman mendalam seperti tentang cara penyelesaian perkara di pengadilan agama, mulai dari pendaftaran perkara hingga pelaksanaan putusan. Nah, ada pun beberapa pengalaman yang saya dapatkan selama mempelajari mata kuliah hukum acara pidana ini. Yang pertama, memahami kompleksitas perkara perkawinan, yang mana hukum acara pidana agama membuka wawasan saya tentang beragam jenis perkara yang ditangani di pengadilan agama. Nah, selain itu mempelajari prosedur persidangan, yang mana mata kuliah ini memberikan pemahaman detail tentang prosedur persidangan di pengadilan agama. Kemudian saya juga mempelajari berbagai tahapan persidangan, mulai dari pembukaan sidang hingga pembacaan putusan. Nah, kemudian bagi saya juga memperdalam pemahaman hukum Islam. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.